Seringkali kita dapati kesedihan yang dialami seorang di sekitar kita bisa membuatnya mengalami frustasi, jatuh sakit, hilang ingatan, bahkan hingga yang terparah, bunuh diri. Islam sudah sejak awal telah memberikan panduan agar ujian hidup tak lantas membuat kita bersedih dan frustasi. Kegagalan dalam mencapai cita tak lantas membuat kita putus asa. Terlebih membuat kita berperilaku menyimpang dari tuntunan syariat. Gagal kuliah karena uang kurang lalu menjamret. Gagal pacaran karena ditolak orang tua lalu kawin lari. Gagal berprestasi dalam dunia balap lalu ikutan geng motor. Dalam Islam, kita mengenal konsep tawakal, yaitu menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tahap berikutnya adalah berdoa untuk melancarkan segala urusan kita, semua masalah dan cobaan yang ada. Karena senjata pamungkas dalam Islam, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Ta'ala selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah, memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari sekian banyak doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran maupun yang Rasulullah SAW ajarkan, doa seperti apakah yang harus kita munajatkan di saat kita tertimpa kesedihan, kegelisahan, musibah, atau kegagalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Khazanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu meningkatkan wawasan Anda akan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, agama rahmat semesta alam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa manusia memang ditakdirkan oleh Allah untuk berpayah-payah dalam mengarungi kehidupan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Balad ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jelaslah sekarang bahwa kita memang ditakdirkan untuk berpayah. Kini, mari tanyakan dengan jujur pada diri kita dalam hal apakah selama ini kita berpayah-payah. Sebagai seorang mukmin, seharusnya kita terus berupaya hingga payah dalam menggapai apa yang bermanfaat bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah apabila engkau tertimpa musibah. Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Organisasi Kesehatan Dunia WHO tahun 2013 mengatakan 1 juta orang tewas bunuh diri di seluruh dunia setiap tahun. Angka ini jauh lebih besar dibanding penggabungan korban tewas akibat perang dan pembunuhan. Artinya, tidak perlu senjata pemusnah massal dan virus yang mematikan. Manusia modern akan musnah sendiri dalam kesendiriannya. Na'udzubillah min zalik. Namun tidak demikian halnya dengan orang mukmin sejati. Umat Islam diharamkan bunuh diri, bukan saja karena dosa dan ancaman neraka, tapi Islam memberikan solusi kehidupan bagi setiap umatnya yang tertimpa musibah. Maka, jika sudah seperti ini, untuk apa lagi umat Islam sejati bunuh diri? Rasulullah bersabda,
Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik, dan yang demikian tidak dapat dirasakan oleh siapapun selain orang beriman. Jika ia memperoleh kebahagiaan, maka ia bersyukur. Bersyukur itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa mudarat, maka ia bersabar, dan bersabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Inilah sebuah kondisi yang seharusnya mampu dirasakan oleh setiap mukmin. Di dalam Islam kita diajarkan untuk memandang bahagia dan derita, miskin dan kaya, keberhasilan dan kegagalan, sehat dan sakit sebagai sunatullah kehidupan. Hal yang biasa saja, tidak ada istimewanya. Punya mobil super mewah, ya biasa saja. Tidak mempunyai mobil, ya biasa juga. Punya rumah mewah dan luas, biasa saja. Punya rumah sederhana, ya biasa juga. Tidak ada yang istimewa. Karena Islam mengajarkan dunia hanya ajang numpang lewat menuju tujuan akhir nanti. Mukmin yang baik bila musibah menimpanya, ia mampu bersabar. Bersabar untuk tidak mengeluh dan menyalahkan takdir. Justru ia berusaha untuk mempertebal baik sangkanya kepada Allah. Ia tawakal sepenuhnya kepada Allah, serta yakin bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sabarnya menjadi ladang pahala baginya, sedangkan kesenangan menjadi amal baiknya. Ia tak lalai dan tidak terlena. Ia senantiasa bersyukur kepada Allah dan mawas diri. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 35. Doa merupakan salah satu wujud tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan urusan hanya kepadanya, bukan yang lainnya. Sebagaimana doa juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan sangat mungkin janji Allah akan mengabulkan doanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa juga merupakan senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim dalam mencari kebaikan dan menolak kemudaratan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian telah dibukakan baginya pintu doa, pasti dibukakan pula baginya pintu rahmat. Dan tidaklah Allah Ta'ala diminta sesuatu yang dia berikan lebih dia senangi daripada diminta kekuatan. Sesungguhnya doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang terjadi maupun belum terjadi. Maka hendaklah kalian berdoa. Hadis riwayat Tirmizi. Doa adalah senjata yang digunakan para nabi dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Begitupun Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Ketika ia melihat jumlah kaum musyrikin sebanyak 1000, sedang pasukan Islam hanya berjumlah 319, ia segera menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ya Allah, wujudkanlah untuk kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, jika sekumpulan kaum muslimin ini binasa, maka tidak ada yang akan menyembah Engkau di muka bumi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus melantunkan doa itu seraya membentangkan kedua tangannya menghadap kiblat dengan iba hingga selempangnya jatuh. Maka datanglah Abu Bakar mengambil selempang Rasulullah dan meletakkannya di atas pundaknya sembari menjaga beliau dari belakang seraya berkata, wahai Nabi Allah, doa engkau kepada Tuhanmu sudah cukup, karena dia pasti akan mewujudkan apa yang dia janjikan untukmu. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula Nabi Ayub alaihissalam, yang menggunakan senjata doa ketika mengalami berbagai macam cobaan. Terisolir dari manusia, tidak ada lagi yang menyayanginya selain istrinya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, ia tetap bersabar dan mengharap ridho Allah Ta'ala. Dan ketika cobaan itu telah berlarut lama, ia berdoa.
Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Al-Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 83-84. Sebab doa adalah bagian dari tawakal, maka doa juga dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Doa menjadikan hati terasa lapang, mempermudah urusan. Dalam doa, seorang hamba bermunajat kepada Allah Ta'ala, mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya, mengungkapkan rasa butuhnya kepada Sang Khalik. Doa juga sarana untuk menghindari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa tidak mau meminta kepada Allah, niscaya Dia akan marah kepadanya." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi. Doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang terzalimi. Ia adalah tempat berlindung bagi orang-orang lemah yang putus harapan, tertutup segala pintu di hadapannya. Bahkan Allah janjikan kepada orang yang terzalimi bahwa doanya pasti akan dikabulkan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan bahwa takdir yang Allah Ta'ala telah tentukan bisa berubah, dan faktor yang dapat mengubah takdir ialah doa seseorang. Bersabda Rasulullah SAW, "Tidak ada yang dapat menolak takdir, ketentuan Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah, memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik." Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah, betapa tingginya kedudukan doa dalam Islam. Dengan doa, seseorang bisa berharap bahwa takdir yang Allah Ta'ala tentukan atas dirinya berubah. Hal ini merupakan sebuah berita gembira bagi siapapun yang selama ini merasa hidupnya banyak diwarnai penderitaan dari waktu ke waktu. Dengan izin Allah, asal ia tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, dan ia mau bersungguh-sungguh meminta dengan doa yang tulus kepada Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa, seraya bersungguh-sungguh dalam berupaya. Katakanlah, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 53 dan 54. Sebaliknya, orang yang tidak pernah kenal Allah Ta'ala dengan sendirinya akan meninggalkan kebiasaan berdoa dan memohon kepada Allah. Tipe orang seperti ini akan terjatuh pada salah satu dari dua bentuk sifat menyimpang. Pertama, ia akan mudah berkeluh kesah dan berputus asa. Atau kedua, ia akan lari kepada pihak lain demi merubah keadaan. Bisa jadi ia ke dukun dan paranormal. Bisa jadi ia akan percaya pada kesaktian patung, keris, dan berhala di depan rumah. Atau bisa jadi percaya pada logika dan puas dengan sistem yang ada saat ini. Padahal begitu ia bersandar kepada sesuatu selain Allah Ta'ala, termasuk bersandar kepada dirinya sendiri, maka pada saat itu pula lah Allah Ta'ala akan mengabaikan orang itu dan membiarkannya berjalan mengikuti situasi dan kondisi yang tersedia. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan." Al-Quran, Surah Toha, ayat 124 hingga 126. Allah justru sematkan gelar kesombongan bagi seseorang yang enggan berdoa kepada Allah. Bagaimana tidak? Bahkan untuk sekedar mengedipkan mata saja, kita tak sanggup bila tidak ditolong oleh Allah. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu.
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 60. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak berdoa kepada Allah, maka Allah Ta'ala murka kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Maka tengadahkanlah kedua tangan dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mendengar dan maha berkuasa untuk mengubah takdir kita. Barangkali di antara doa-doa kita ada doa yang baik untuk diajukan sebagai bentuk harapan agar Allah Ta'ala mengubah takdir kita. Doa itu ialah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, washlih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'al mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah agamaku untukku, yang mana ia merupakan penjaga perkaraku. Perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku untukku, yang di dalamnya terdapat tempat kembaliku. Jadikanlah hidupku sebagai tambahan untukku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah matiku sebagai istirahat untukku dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa doa yang Rasulullah SAW ajarkan agar hilang sedih dan galau dalam hati. Yang pertama adalah doa yang termaktub dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ummatika, nasiyati biyadika madi, fi hukmuka adlun, fi qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsaka, au anzaltahu fi kitabika, au 'allamtahu ahadan min khalqika, au istasarta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka, an taj'ala Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa hila'a huzni wa duhaba hammi. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut yang menghalangi kami berbuat maksiat kepadamu, ketaatan yang mengantarkan kami pada keridhaan-Mu, dan keyakinan yang membuat musibah-musibah dunia menjadi tak berarti di mata kami. Ya Allah, berilah kami kesenangan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama Engkau masih menghidupkan kami. Berilah balasan kepada orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Dan janganlah Engkau jadikan musibah kami adalah musibah pada urusan agama kami. Dan jangan pula Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang terbesar dan puncak pengetahuan kami. Dan janganlah Engkau kuasakan terhadap kami orang-orang yang tidak mengasihi kami dengan rahmat-Mu, ya Allah, wahai yang paling penyayang di antara yang penyayang. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhal'i ad-daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah, sedih, lemah, malas, kikir, pengecut, terlilit hutang, dan dari kekuasaan. Hadis riwayat Bukhari. Doa tersebut mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari 8 perkara. Setiap 2 perkara saling berdekatan maknanya. Kemudian kita pun bisa melafalkan doa ini tatkala mengalami kesedihan. Setelah kita menyadari sepenuhnya akan pentingnya terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus dapat memastikan bahwa kita telah berdoa kepada Allah dengan cara yang tepat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita hendak berdoa. Pertama, hendaknya kita membuka doa dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah tengah duduk saat tiba-tiba masuk seorang laki-laki lalu berdoa,
Allahumma gfirli warhamni. Maka Rasulullah bersabda, kamu tergesa-gesa wahai orang yang berdoa. Jika kamu berdoa, maka duduklah lalu ucapkan pujian kepada Allah dengan sesuatu yang layak baginya, dan bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah. Kemudian ada laki-laki lain berdoa setelah itu. Ia mengucapkan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Maka Nabi bersabda kepadanya, wahai orang yang berdoa, berdoalah engkau, niscaya dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hendaknya kita mengakui dosa-dosa yang sempat kita lakukan, sebab mengakui dosa menunjukkan kesempurnaan ketundukan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Kemudian hendaknya kita senantiasa bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berketetapan hati dalam meminta. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaknya berketetapan hati dalam meminta, dan janganlah mengatakan, ya Allah, jika engkau mau berilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selanjutnya, berwudu, menghadap kiblat dan mengangkat tangan ketika berdoa. Hal itu akan lebih mendatangkan kekhusyuan dan kejujuran dalam menghadap. Nabi SAW keluar ke tempat sholat untuk minta hujan, lalu beliau berdoa dan meminta hujan, kemudian menghadap kiblat dan membalik selempangnya. Kemudian kita pun disunahkan untuk merendahkan suara dalam berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Kemudian memilih waktu-waktu yang dianjurkan dan saat-saat yang mulia, seperti saat-saat setelah sholat, saat azan, antara azan dan qomat, sepertiga malam terakhir, hari Jumat, hari Arafah, saat turun hujan, saat sujud, saat berangkat menyerbu musuh dalam jihad fisabilillah, dan lain-lain. Tidak mendoakan jelek kepada diri, keluarga, dan harta. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mendoakan jelek terhadap diri kalian, jangan pula terhadap anak-anak dan harta kalian. Jangan sampai kalian mendapati satu saat Allah diminta satu permintaan, lalu Dia mengabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah pemirsa, demikianlah Khazanah hari ini, menyajikan informasi dan tuntunan doa menghilangkan kesedihan. Yakinlah, doa-doa khusyuk yang kita munajatkan adalah penguat optimisme dalam menghadapi setiap ujian, penghilang putus asa, juga peringan beban. Semoga tayangan Khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan ibrahnya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kami setiap hari Minggu hingga Jumat jam 5.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7.